Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Snawi dengan NIM 25050550111 dari kelas 2B. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang anak berkesulitan belajar disleksia. Nah, apa sih disleksia itu? Nah, secara etimologis, kata disleksia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dis yang berarti kesulitan atau gangguan, dan leksia yang berarti kata atau bahasa. Nah, dengan demikian, disleksia secara harfiah dapat diartikan sebagai kesulitan dalam berbahasa atau kesulitan dalam menghafal kata-kata. Dalam konteks pendidikan dan psikologi, disleksia merujuk pada kesulitan yang spesifik dalam kemampuan membaca dan memproses bahasa dan tulis. Nah, secara sejarah dan perkembangan konsep disleksia, pemahaman tentang disleksia telah berkembang secara signifikan sepanjang sejarah. Laporan klinis pertama tentang kesulitan membaca, spesifik pada anak yang terkenal dalam literatur medis, ditulis oleh W. Pringle Morgan, seorang dokter asal Inggris, pada tahun 1896. Dalam laporannya yang diterbitkan di British Medical Journal, Morgan mendeskripsikan kasus seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Percy yang sangat cerdas namun tidak dapat belajar membaca. Morgan menyebut kondisi ini sebagai buta kata congenital words blindness. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi disleksia. Para ahli mengklasifikasikan disleksia berdasarkan berbagai kriteria, termasuk berdasarkan etiologi, profil kognitif, dan manifestasi klinis. Nah, secara umum, disleksia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, disleksia perkembangan developmental dyslexia. Jenis ini merupakan yang paling umum dan merujuk pada kesulitan membaca yang tidak selama proses perkembangan anak, tanpa disertai adanya kerusakan otak atau cedera yang lainnya. Disleksia perkembangan bersifat herediter dan melibatkan faktor-faktor neurologis dan genetis yang kompleks. Nah, selanjutnya adalah karakteristik anak dengan disleksia. Anak-anak dengan disleksia menunjukkan berbagai karakteristik yang dapat bervariasi antara individu bergantung pada tingkat keparahan disleksianya, usia, dan faktor-faktor lingkungan. Pemahaman terhadap karakteristik ini sangat penting bagi para pendidik dan orang tua untuk dapat mengidentifikasi disleksia secara dini dan memberikan dukungan yang tepat. Nah, adapun faktor penyebab disleksia yang pertama itu penelitian ilmiah itu telah mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya disleksia. Secara umum, disleksia dipahami sebagai kondisi multifaktorial yang melibatkan interaksi antara faktor genetik, neurologis, dan lingkungan. Nah, faktor genetis dan herediter, salah satu temuan paling konsisten dalam penelitian disleksia adalah sifat herediternya yang kuat. Studi keluarga menunjukkan bahwa disleksia cenderung diturunkan dalam keluarga. Nah, jika salah satu orang tua memiliki disleksia, risiko anak mereka untuk mengalami disleksia meningkat secara signifikan, diperkirakan antara 40-60%. Penelitian pada kembar identik menunjukkan tingkat koordinasi yang lebih tinggi dibandingkan kembar fraternal yang mengidentifikasikan adanya komponen genetis yang kuat. Beberapa gen spesifik termasuk DCDC2, KIAAO319, dan DYX1C1 telah diidentifikasi sebagai kandidat gen yang berkaitan dengan disleksia, meskipun hubungannya bersifat kompleks dan tidak deterministik. Nah, dampak disleksia terhadap kehidupan anak yaitu dampak akademik. Dalam konteks akademik, dampak disleksia sangat signifikan dan dapat terasa sejak anak mulai menduduki masa sekolah dasar. Nah, anak dengan disleksia sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang bertanggung pada kemampuan membaca seperti bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan matematika, terutama dalam memahami soal cerita. Mereka cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas-tugas tertulis, sering mengalami frustasi selama proses belajar, dan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tidak naik kelas atau bahkan putus sekolah jika tidak mendapatkan dukungan yang tepat. Nah, penanganan dan layanan pendidikan yang pertama itu pendekatan dan metode pembelajaran.
Penanganan disleksia yang efektif memerlukan pendekatan yang sistematis, eksplisit, dan berbasis bukti evidence-based. Yang kedua adalah peran guru dan orang tua. Keberhasilan penanganan disleksia sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara guru, orang tua, dan profesional lainnya. Yang ketiga adalah layanan pendidikan inklusif. Di Indonesia, konsep pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk anak dengan berkesulitan belajar, diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008. Nah, kesimpulannya yang bisa diambil yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, disleksia adalah gangguan belajar spesifik yang bersifat neurologis, ditandai dengan kesulitan dalam akurasi dan kelancaran membaca, mengeja, dan decoding yang tidak dapat dijelaskan oleh rendahnya kecerdasan, kurangnya instruksi pendidikan. Disleksia merupakan kondisi yang berlangsung sepanjang hayat dengan dasar genetis dan neurologis yang kuat. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti atau kata-kata yang terbata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.